Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, walau maftah alaina hikmatak, wansur alaina min huzaini rahmatik, ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, fil alamina innaka hamidum majid. Baik, selamat datang teman-teman semuanya. Ahlan wa sahlan di webinar dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember ya, setiap tahun. Meskipun sebenarnya Hari Ibu ini adalah setiap hari sebenarnya ya. Tiada hari tanpa Hari Ibu, pun juga tiada hari tanpa Hari Ayah. Artinya penghargaan kepada ibu ini seyogyanya kita berikan setinggi-tingginya di setiap hari dengan akhlak kita yang terus membaik dan memperbaiki, dan dalam rangka birrul walidain juga kita menuntaskan tugas-tugas sebagai seorang anak yang mungkin masih sekolah, ya tentu belajar dengan cara yang terbaik dan lain sebagainya. Namun memang sudah menjadi apa ya, peringatan ya setiap tahunnya, maka momentum Hari Ibu bisa kita manfaatkan untuk kembali mengingatkan kita betapa ibu ini sungguh peran sentral dalam sebuah rumah tangga. Bahkan Buya Hamka menyampaikan ya, eh, baiknya sebuah negara dilihat dari baiknya perempuan perempuan yang ada di negara tersebut, karena perempuan adalah tiang negara. Nah, dan setiap negara dan bangsa itu komponen terkecilnya adalah keluarga. Dan di keluarga itu maka organisasi atau negara kecil itu tiangnya adalah seorang ibu. Nah, maka hari ini sangat tepat insya Allah tema kita yaitu menggali potensi diri seorang ibu, dalam rangka melejitkan tidak hanya dirinya, tapi juga seluruh anggota keluarganya. Nah, insya Allah bersama Solver Reza Miladi Fauzan. Beliau adalah guru saya di bidang uh, Stephen ya. Stephen ini salah satu metode pendekatan untuk mengenal diri dengan skema biometrik, dan nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Solver Reza tentunya. Namun secara garis besar, alhamdulillah kami juga sempat mengikuti training dan TOT-nya, sehingga semoga kali ini bermanfaat ya, hal ini bermanfaat untuk generasi muda dan keluarga kita, sehingga bisa melahirkan generasi yang tangguh dan amanah. Baik, Solver Reza, Assalamualaikum. Suara saya bagaimana? Kabarnya bagaimana? Sehat? Suara Solver Reza masih belum Oke, ini. alhamdulillah baik, Pak Agas. Gimana Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian? Kabarnya semua? Alhamdulillah. Bapak Ibu sehat ya? Mulia. Di sini ada Ibu Hernita, ini beliau dari Sulawesi nih, Solver Reza nih. Oh, Masya Allah. Ada Ibu Hayatun. Ini mayoritas kayaknya teman-teman di Kediri nih, dari ayah bunda di Kediri. Tapi beberapa memang ada yang dari negara lagi, dari provinsi lain maksudnya, bukan negara Konoha ya. Hmm. Baik, satu hal sebelum memulai belajar dengan Solver Reza, saya ingin sedikit mengutip ya eh, narasi yang sangat baik dari buku Stephen yang baru saja saya baca kemarin, juga baru saya pesan. Ini Solver Reza juga yang ini mengirimkan. Jadi dalam buku ini Stephen sebenarnya ditemukan oleh Bapak Farid Poniman. Alhamdulillah kami pernah berjumpa juga di tahun 2014-15 ya, tahun 16-an itu sebelum beliau meninggal. Semoga ini jadi amal jariah beliau juga.
Nah, beliau membuat narasi seperti ini bahwa Stephen ini adalah satu metode menuju gerbang atau karpet merah menuju kesuksesan yang tidak hanya sukses di dunia tapi juga mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Nah, karpet merah ini digunakan sebagai lambang penghormatan. Karpet merupakan alas berpijak yang kokoh. Warnanya merah menunjukkan keberanian dan mengandung makna kekuatan. Karpet merah, ayah bunda biasanya tentu diketahui ya untuk menyambut tamu-tamu penting atau istilahnya VVIP, very important, very important person. Nah, seperti inilah gambaran besarnya ke depan bahwa setiap kita, setiap insan memiliki karpet merahnya masing-masing. Tidak harus berdesakan, tidak harus berebut, tapi ketika menemui potensi diri kita dengan melalui berbagai macam metode, salah satunya dengan Stevie, maka kita akan dibawakan menemukan potensi terdepan, terunggul, terbaik untuk menjadikan jalan hidup ini adalah karpet merah VVIP setiap insan. Nah, insya Allah seperti itu kurang lebihnya ke depan dalam rangka belajar melejitkan potensi baik diri kita, diri bunda, dan diri anak-anak kita semuanya sehingga menjadi generasi yang unggul, tangguh, dan amanah. Baik, Solverija mungkin langsung ya kita sampaikan waktu dan tempat. Dipersilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma ba'du. Alhamdulillah segala puji dan puja hanyalah semata milik Allah Rabb semesta alam yang telah menganugerahkan kepada kita semua pada kesempatan sore hari ini untuk bisa belajar sama-sama untuk menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anaknya, dan semoga pertemuan kita pada sore hari ini adalah pertemuan yang mencerahkan, pertemuan yang membahagiakan, dan semoga kita semua mendapatkan manfaat yang besar dalam kehidupan kita dari sesi pertemuan kita pada sore hari ini. Bagaimana Ibu kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah, sehat Ustaz. Oke, baik ya. Mungkin saya lebih tepat dipanggil solver kali ya, solver saya. Baik, di sini ada Bu apa nih? Bu siapa namanya? Ada Bu Ursula Salama, kemudian ada Bu Rina ya, Bu Fatima, Bu Karyati. Ini ibu-ibu semua yang hadir di sini ya, sebagian besar ya. Ada bapak-bapak yang hadir di sini, Pak Agas ya. Memang untuk hari Ibu, jadi yang hadir ibu-ibu. Saya lebih senang kalau hari ibu tuh yang hadir bapak-bapak gitu ya. Jadi saya mengidentifikasi ibu-ibu gitu kan ya. Sama ini ya, Solver, saling mengingatkan antar bapak-bapak ya. Oke, baik, 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 baik. Baik, di kesempatan yang eh, singkat ini ya, barangkali pertemuan kita ini saya akan mengupas satu topik yang mudah-mudahan bisa nyangkut ya, bisa relevan ya dengan hari spesial pada hari ini ya, di Hari Ibu, yakni tentang menggali potensi diri seorang ibu dalam melejitkan kecerdasan dan karakter anak. Namun sebelum saya masuk ke sesi ini, terlebih dahulu saya mengajukan sebuah pertanyaan ya. Kira-kira apa sih tantangan terberat yang saat ini para ibu hadapi dalam menghadapi anak-anaknya? Apa kira-kira? Mungkin bisa sharing, bisa lewat chat box juga nggak apa-apa, mau langsung juga boleh. Ini karena sesinya sesi Hari Ibu, jadi tentu kita akan concern ke bagaimana kemudian bisa menjembatani ya dan memberikan solusi terhadap persoalan yang umumnya dihadapi oleh para ibu dalam mengasuh anak-anaknya. Apa kira-kira Ibu tantangan terberat yang saat ini para ibu hadapi dalam menghadapi anak-anaknya? Boleh di chat atau open mic boleh Boleh ya? open mic, boleh mau chat lewat Nah, chat box juga boleh. Silakan. emosi ini ada nih.
Boleh, mengelola silahkan. emosi ya, Oke, tantangan yang dihadapi adalah mengelola emosi. dan suasana hati. Mm-mm. Ini dari Bu Kayatun. Kemudian Bu Citra menanamkan akhlak soleh pada anak. Ini tantangan terberat yang saat ini dihadapi para ibu dalam menghadapi anak-anaknya. Ada lagi tantangan lain? Sepertinya nggak ada tantangan ya, kayaknya semuanya baik-baik saja kayaknya ya Pak Agas ya. Nggak ada masalah dengan suami kayaknya. Ini ibu-ibu pada satu. Oke, keinginan anak yang sulit dibendung sehingga selalu menuntut orang tua. Ini salah satu di antara tantangan yang dihadapi oleh Bu Surah Salamah nih dalam menghadapi anak-anaknya. Alhamdulillah saat ini saya dianugerahi Allah eh, 6 orang anak, 2 orang putra dan 4 orang putri. Jadi saya kira eh, hampir setiap harinya kemudian seorang ibu itu pasti eh, mengalami tantangan dan challenging ya ketika menghadapi anak-anaknya. Di sini juga ada juga yang menyatakan bahwa terkadang suami nggak sejalan gitu kan ya, nggak sefrekuensi berkaitan dengan mendidik anak. Oh, tantangan Bu Neng Fatimah ini mengajak dalam berdisiplin waktu dan mengendalikan emosi. Oke, jadi semakin berat tantangan yang kita hadapi, sebetulnya ini menjadi ladang kebaikan, ladang pahala yang besar nih buat kita semua nih. Jadi ketika kita mengambil tantangan itu berarti ada satu kesempatan yang besar bagi kita semua untuk memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kami di Jakarta ya, tantangan terbesar tuh biasanya masalah gadget ya. Ini masalah gadget ini jadi persoalan yang cukup rumit nih dihadapi oleh para ibu dalam mendisiplinkan anak-anaknya ketika berurusan dengan persoalan gadget. Baik, tapi secara umum sebetulnya kita bisa menarik satu benang merah ya, bahwa kerisauan terbesar banyak orang tua dalam kehidupan ini adalah kita sebagai orang tua tentu khawatir, khawatir kalau seandainya kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah. Kita khawatir kalau sesudah kita wafat, suami kita wafat ataupun kita sebagai ibu bagi anak-anak kita wafat, kita meninggalkan anak-anak kita dalam keadaan tidak tangguh dalam menghadapi kehidupan. Saya kira ini yang menjadi satu concern-nya banyak orang tua. Itu barangkali membuat mengapa banyak orang tua rela rela dilelahkan ya, dilelahkan secara lahir dan batin gitu demi keperluan anak-anaknya. Kenapa? Karena mereka menginginkan bagaimana anak-anak mereka kelak nanti hadir dari masa depan mereka dalam keadaan tangguh. Menjadi anak-anak yang sukses, menjadi anak-anak yang mampu menghadapi tantangan kehidupan modern yang mungkin tidak lebih mudah dibandingkan yang saat ini kita hadapi. Maka tentu untuk mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang memiliki akhlak yang baik, anak-anak yang mampu mendisiplinkan waktunya, tentu memerlukan proses. Karena tidak ada sesuatu yang benar-benar instan. Contoh begini, ibu dulu waktu eh, mengandung anaknya berapa bulan, Bu? 3 bulan cukup nggak kira-kira? Oh, nggak cukup ya. 4 bulan? Kalau Pak Agas nggak punya pengalaman mengandung ya Pak Agas ya. Itu maksud saya Ya, nggak nggak punya ada pengalaman gitu kan ya. gimana dong? Artinya bisa kok para ibu tuh bersabar gitu ya. Bersabar proses 9 bulan itu menantikan kelahiran jabang bayinya. Artinya ketika kita mengandung anak kita pun juga ternyata butuh proses. Bahkan tidak sedikit ya pasangan yang berumah tangga itu untuk mendapatkan anak ya butuh proses. Ada yang setelah 3 bulan menikah baru kemudian istrinya mengandung hamil. Ada yang setahun kemudian baru istrinya hamil. Ada yang sudah menikah 5 tahun kemudian belum juga mendapatkan momongan anak gitu. Itu butuh proses. Demikian pula ketika kita mengandung anak kita pun di rahim kita sebagai seorang ibu pun juga butuh proses. Bisa nggak kita percepat prosesnya? Ah, jangan 9 bulan, 5 bulan aja lahir gitu. Bisa nggak kira-kira ya? Butuh proses ternyata. Ketika bayi ini lahir ya, ketika bayi ini lahir pun juga ada prosesnya. Ada pembukaan satu, pembukaan dua, pembukaan tiga, pembukaan empat gitu, sampai pembukaan 9 gitu. Ada prosesnya.
Bahkan ketika bayi ini lahir pun juga nggak bisa tiba-tiba bayi langsung makan bubur ayam gitu. Bisa nggak ya? Enggak gitu. Bahkan selama 2 tahun atau lebih dari 1,5 tahun kemudian si anak ini diberikan oleh ASI oleh sang ibu. Jadi semua butuh proses. Nggak bisa tiba-tiba kemudian anak baru lahir lalu kemudian dia makan gado-gado gitu kan atau makan nasi uduk gitu kan nggak bisa, memerlukan proses. Pun juga ketika tumbuh kembang anak ini pun yang awalnya dia merangkak lalu kemudian duduk lalu kemudian berdiri lalu kemudian berjalan gitu kan ya sambil meraba lalu kemudian dia berjalan kemudian berlari kemudian melompat itu pun juga butuh proses. Demikian pula dalam hal mendidik juga butuh proses. Itulah mengapa dalam konteks pendidikan anak salah satu di antara cara menjaga kewarasan para ibu ya dalam didik anak-anaknya adalah para ibu harus memiliki lapis-lapis kesabaran. Harus memiliki lapis-lapis kesabaran. Jangankan urusan mendidik ya. Kalau kita pernah mendengar nama mie instan saja, gitu. Mie instan ternyata juga bikinnya nggak instan ya. Tetap harus merebus air dulu gitu selama 5 menit sampai mendidih gitu. Lalu memasukkan kemudian mie-nya itu selama 2 menit, kemudian ditiriskan, masukkan bumbunya, dihidangkan. Itu juga butuh proses. Jadi menghadirkan anak-anak yang baik, menghadirkan anak-anak yang tangguh, menghadirkan anak-anak yang berkarakter, menghadirkan anak-anak yang soleh pun ternyata memerlukan proses. Setuju para ibu? Oke. Nah, ada 4 kategori ibu dan anak dalam menjalani pola pengasuhannya. Yang pertama, ibu puas, anak lemas. Ada nggak kira-kira Pak Agas yang begini ya? Ibunya puas, anaknya lemas. Ya, kayaknya sih. Ada ya? Jadi bukan cuma persoalan bagaimana orang tua menghadapi anak ya, tidak sedikit anak lemas gitu ketika menghadapi perilaku orang tuanya. Yang kedua, ibu lemas, anak lemas. Atau ibu lemas, anak tewas gitu ya. Ada juga fenomena ibu lemas, anak puas. Ibunya capek gitu kan, ya anaknya puas. Yang ideal seperti apa? Yang ideal itu adalah ibu puas, anak pun puas. Nah, lalu pertanyaannya bagaimana cara mengembalikan energi ibu dan anak dalam pengasuhan sehingga ibu mendapatkan kepuasan secara psikologis, demikian pula juga anak itu mendapatkan kepuasan tatkala mendapatkan pengasuhan dari sang ibu. Karena di Indonesia itu sebagian besar parents teacher ya berkaitan dengan pengasuhan anak itu sebagian besarnya itu di apa diberikan tanggung jawabnya kepada para ibu. Saya jarang menemukan klien saya yang ketika saya tanya siapa di keluarga ini, siapa parents leadernya, siapa yang paling bertanggung jawab berkaitan dengan pola asuh anak-anak. Rata-rata dalam keluarga itu menjadikan sang ibu atau sang istri sebagai parents leader dalam pengasuhan. Sehingga atmosfer pengasuhan memang akan cenderung bergaya parents leadernya, bergaya ibunya. Nah, yang menarik ternyata hasil survei Majalah Parents ya menyatakan bahwa 92% ibu rumah tangga menganggap pekerjaan mereka lebih sulit dibandingkan wanita yang bekerja di kantor. Yang pertama, jadi ibu rumah tangga tidak memiliki asuransi kesehatan. Ada Bu asuransi kesehatannya Bu? Yang kedua, ibu rumah tangga tidak memiliki gaji bulanan. Ibu rumah tangga tidak memiliki privilege. Kadang-kadang merasa aku tuh nggak punya waktu untuk diriku sendiri. Bahkan jadi ibu rumah tangga itu tidak ada hari liburnya gitu. Kalau anak-anak sekolah libur, tapi ibu rumah tangga libur nggak Bu? Libur nggak kira-kira jadi ibu rumah tangga nih ketika anak-anak libur sekolah? Libur tidak?
Tidak, Ustaz. Oh tidak ya gitu. Ternyata menjadi ibu rumah tangga itu tidak mengenal kata libur gitu. Menjadi ibu rumah tangga tidak mengenal kata cuti gitu. Bahkan jadi ibu rumah tangga tidak mengenal kata resign. Kenapa? Karena sekali kita menjadi orang tua atas anak-anak kita, maka selamanya kita menjadi orang tua atas mereka. Dan ternyata hasil survei menyatakan bahwa para ibu setuju bahwa pekerjaan paling berat di dunia adalah menjadi istri dan ibu rumah tangga. Ini the miracle of emak-emak nih. Itulah kenapa emak-emak ini merupakan ras terkuat di dunia itu ya. Karena mereka menanggung pekerjaan yang paling berat di dunia yang yakni menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Maka wajarlah Rasulullah memberikan apresiasi kepada para ibu gitu. Bahwa yang layak kita pergauli dengan baik ya. Perlakukan dengan baik itu adalah ibumu, 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 baru ayah. Jadi agama kita memberikan penghormatan atas kemuliaan seorang ibu. Kenapa? Karena ibu ini merupakan manusia yang paling berjasa setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan seorang. Lalu seperti apa sosok ibu yang ideal itu? Sosok ibu yang ideal itu adalah jika seorang ibu mampu menemukan, mampu membongkar dan menggali habis potensi anak-anaknya. Lalu kemudian si anak itu menikmati prosesnya. Maka sang ibu bukan hanya mampu menghantarkan anak-anaknya sukses di sekolah, namun juga sukses dalam kehidupan. Saya menemukan ada banyak orang-orang besar di Indonesia itu yang mereka bisa meraih pencapaian terbesar dalam hidup mereka itu karena didampingi oleh seorang ibu. Bahkan presiden pun lahir dari rahim seorang ibu ya. Menteri pun lahir dari seorang ibu. Para pemimpin negeri ini mereka lahir dari rahim seorang ibu. Bahkan ada satu tokoh Indonesia, Pak Habibie, dia pernah menyatakan bahwa kenapa Pak Habibie selama studi di Jerman dia tidak pernah menerima beasiswa baik dari pemerintah Indonesia ataupun dari pemerintah Jerman. Kenapa? Karena dia respect dengan ibu. Dia sangat hormat dengan ibunya. Kenapa? Karena sebelum ibunya wafat, ibunya berwasiat kepada Pak Habibie dan saudara-saudaranya, adik dan kakak kandungnya, bahwa saya menginginkan agar anak-anak saya ini sukses dengan keringat saya sendiri, dengan jerih payah sendiri. Itulah jerih payahnya sendiri. Itulah kemudian mengapa Pak Habibie dia tidak mau menerima beasiswa dari pemerintah Indonesia ataupun pemerintah Jepang karena dia menginginkan bahwa dan dia ingin menunjukkan bahwa dia bisa sukses karena keringat dan jerih payah dari sang ibu. Jadi ibu yang ideal itu bukan hanya mampu menghantarkan anak-anaknya sukses di sekolah, namun juga mampu menghantarkan anak-anaknya sukses dalam kehidupan. Yang jadi pertanyaan adalah, setiap anak terlahir istimewa fitrahnya. Lalu pertanyaannya, kenapa kok tidak semua anak jadi hebat? Kira-kira apa nih jawabannya nih? Setiap anak lahir sebagai pemenang. Setiap anak terlahir istimewa fitrahnya. Anak kita tuh bukan produk reject ya, tapi masterpiece-nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa kok tidak semua anak jadi hebat? Kira-kira Ibu apa alasannya? Apa yang membuat kemudian kok kenapa tidak semua anak menjadi hebat? Padahal dia diasuh oleh ras terkuat di bumi yang bernama Ibu. Oke, di sini proses mendidiknya tidak sama. Oke. Potensi anak tidak tergali dengan maksimal. Ini Bu Rusula Salama punya pendapat kenapa tidak semua anak jadi hebat, karena potensi anak tidak tergali dengan maksimal. Ada lagi pendapat yang lain? Kenapa tidak semua anak jadi hebat?
Orang tuanya egois. Oke. Ada lagi analisa yang lain? Saya pikir ini hal yang paling prinsipnya, ini hal yang paling mendasar dan mudah-mudahan kita akan mendapatkan jawabannya. Kenapa kok tidak semua anak menjadi hebat? Padahal boleh jadi anak ini ditangani oleh orang tua yang hebat. Boleh jadi anak ini diasuh oleh orang tua yang hebat. Tapi mengapa kok dia tidak jadi hebat? Maka ada dua cara pandang orang tua dalam menghadapi anak-anaknya. Yang pertama menggunakan kacamata lebah, yang kedua menggunakan kacamata laut. Maksudnya seperti apa? Kalau orang tua menggunakan kacamata lebah, maka yang dilihat anaknya, yang ditelisik anaknya adalah kekuatan utamanya, kelebihannya, keistimewaannya, keunikannya. Tapi kalau kemudian orang tua menggunakan kacamata lalat ya, lalat itu kan walaupun diletakkan di tempat yang indah, di taman-taman yang ranum ya, tapi tetap saja si lalat ini yang dia telisik-telisik ya, yang dia cari-cari adalah tempat sampah yang bau. Nah, kalau orang tua dalam memahami anaknya, dalam menghadapi anaknya menggunakan kacamata lalat, maka selalu saja yang dilihat atas anaknya kelemahannya. Selalu saja yang ditatap atas anaknya adalah kekurangan si anak tadi. Sehingga tidak sedikit kemudian si anak mengatakan, kenapa ya aku kok nggak pernah benar ya di hadapan orang tuaku? Selalu saja aku dianggap salah. Bisa jadi itu karena orang tua selalu saja memahami anak-anaknya dari sudut pandang kelemahannya sebagaimana cara pandang lalat. Nah, pertanyaan saya kira-kira selama ini kita memahami anak-anak kita, menghadapi anak-anak kita dalam pengasuhan menggunakan kacamata lebah ataukah kacamata lalat? Nah, kalau selama ini kita masih fokusnya menggunakan kacamata lalat ya, melihat anak kita dari potensi keburukannya, melihat anak kita dari sisi kelemahannya saja gitu, maka kita harus berubah, kita harus mengubah cara pandang kita, paradigma kita dari fokus kepada kelemahan anak menjadi fokus kepada kelebihan. Kenapa demikian? Karena apa yang kita fokuskan itu yang kita dapat lebih banyak. Kalau kita fokus pada kelemahan anak kita, itu yang kita dapat lebih banyak. Kalau kita fokus pada kelebihan anak kita, itu yang akan kita dapat lebih banyak. Yang kedua, Allah sesuai dengan prasangka hamba. Jadi hati-hati sebagai seorang ibu tuh, kalau kita boleh adu lah gitu ya. Mana yang lebih diijabah doanya? Doa yang datang, hajat dari seorang ibu, atau doa yang datang, hajat dari seorang ayah. Saya mengatakan kekuatan doanya seorang ibu itu 3 kali lipat lebih kuat energinya dibandingkan dengan doa yang datang untuk anak-anaknya dari sang ayah. Kenapa? Karena ketika sang ibu itu berdoa melibatkan rasa dan doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala yang doa itu menghadirkan rasa. Maka Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan prasangka hamba. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa mengubah cara pandang kita yang semula menggunakan kacamata lab menjadi kacamata lebah? Itulah pentingnya mengapa kita perlu mengenali potensi buah hati kita. Mengenali apa kelebihan mereka, apa sih keistimewaan anak-anak kita, apa sih keunikan mereka, apa sih yang menjadi kekuatan utama mereka. Nah, kalau kita berhasil memahami, mengenali potensi diri anak-anak kita, maka kita akan lebih mudah untuk fokus mengoptimalkan apa-apa yang menjadi kelebihan diri mereka. Lalu apa untungnya dengan kita mengenali potensi anak-anak kita, maka itu akan menjadi faktor ungkit yang dapat menghantarkan upaya terbaik kita sebagai seorang ibu.
menuju keberhasilan hidup anak-anak kita sesuai dengan versi terbaiknya si anak. Jadi masing-masing anak itu versi suksesnya, versi terbaiknya beda-beda. Dan kita tidak bisa memaksakan ego kita dengan versi terbaiknya tanpa memperdulikan versi terbaiknya, versi suksesnya anak. Baik, sampai poin ini kira-kira ada hal yang mau didiskusikan dari Pak Agas, barangkali ada feedback atau mungkin dari Ibu ada pertanyaan nggak gitu yang berkaitan dengan materi ini sebelum saya lanjut ke poin berikutnya. Silakan. Ya, silakan saya Bunda yang berkenan untuk langsung open mic boleh ya. Langsung merespon Boleh. atau di chat juga boleh. Nah, itu ada. Assalamualaikum, Ustaz Agas. Waalaikumsalam. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dengan Ibu siapa Unita ya? Iya, Ya, alhamdulillah. Gimana Ibu? Mangga, mangga. oh iya, saya itu suka punya ekspektasi yang terlalu tinggi terhadap anak. Itu penyakit saya itu gimana, Ustaz? Oke, Terus baik. mungkin punya ekspektasi yang terlalu tinggi, namun eh, punya kelemahan ya tidak begitu tahu ya apa namanya potensi anak secara mendetil seperti itu. Nah, ini bagaimana ini? Masya Allah. Oke. Kayaknya semua ibu gini juga ya. Ya, seperti ya. Ya, monggo, Ustaz Farida. Baik. Kata Rasulullah begini, Rasul mengatakan rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Jadi Allah merahmati orang-orang yang memahami kadar kemampuan diri. Jadi ketika seseorang itu dia memahami kadar kemampuan dirinya, memahami kadar kemampuan anak-anaknya, sejatinya itu merupakan rahmat dan kasih sayangnya Allah. Kenapa penting kita memahami tentang kadar kemampuan diri kita dan kadar kemampuan anak-anak kita agar dalam hidup ini kita tidak over. Segala sesuatu yang over itu nggak baik. Ngomel boleh nggak, Bu? Ya ngomel boleh, tapi jangan over ngomelnya gitu ya. Kesel boleh ya, sekali-kali kesel nggak apa-apa, tapi jangan over keselnya. Marah sekali-kali marah boleh, tapi jangan over marahnya. Jadi segala sesuatu yang over itu tidak baik. Nah, kalau kemudian kita memahami potensi anak kita, maka kita akan lebih mudah untuk meletakkan ekspektasi kita tuh di potensi yang mana. Lalu kemudian kita akan lebih mudah untuk bijak bestari ya, untuk lebih mudah memaklumi ketika kita memahami tentang di manakah letak potensi kekurangan anak-anak kita. Jadi di kelebihan si anak itu kita optimalkan, kita gembleng 100%. Tapi di kelemahan anak kita akan lebih mudah untuk bijaksana, lebih mudah untuk bisa memaklumi kelemahan tadi, lalu kemudian memampukan anak-anak kita di level cukup saja. Ya tidak perlu kemudian anak kita tuh menjadi expert di kelemahan dirinya. Karena itu akan buang-buang waktu, akan buang-buang tenaga, akan buang-buang pikiran saja. Ya, sehingga alokasi energi kita, waktu kita, fokus tertuju bagaimana menghebatkan potensi-potensi kelebihan anak kita. Saya kira bisa dimengerti ya, Bu ya. Ya, Oke, baik. itu ada satu lagi tuh Sofa di Boleh, silakan siapa? cara melihat potensi anak bagaimana. Oke, baik. Saya akan jawab di slide berikutnya. Ya. Nah, bagaimana cara kita melihat potensi anak kita? Maka cara kita untuk melihat potensi terbaik anak kita mesti mengurai bagaimana cara otak mereka bekerja. Kenapa otak yang kita capture ya? Kenapa otak kok yang kita potret ya? Karena otak itu merupakan fitur terbaik yang Allah berikan kepada manusia. Bahkan yang membedakan antara manusia dengan makhluk-makhluk yang lain terletak pada cara kerja otak manusia. Pada potensi kelebihan yang Allah berikan ini yang ada pada otak manusia. Jadi ibu sekalian, walaupun kepala kita ini hanya 20% saja dari total bangunan tubuh kita,
Justru yang 20% inilah yang determinan. Yang 20% inilah yang menentukan, mengendalikan yang 80%-nya. Betul tidak ya? Saya pernah melihat ada santri gitu ya, mondok di pesantren, eh, jarinya buntung. Bisa nggak mondok jarinya buntung? Bisa. Saya pernah melihat ada pengemis gitu ya, bekerja, mengais-ngais rezeki gitu karena di pasar-pasar kakinya buntung. Bisa nggak habis kakinya buntung? Bisa. Bahkan saya pernah mendapati berita gitu kalau ada atlet ya, atlet internasional mendapatkan medali emas sih di Olimpiade, sedangkan tangan sebelah lengannya buntung. Bisa nggak? Bisa. Tapi belum pernah saya menemukan. Barangkali Pak Agus pernah ketemu kali ya. Santri gitu kan, mondok di pesantren gitu kan ya. Siswa belajar di kelas gitu kan ya. Pengemis bekerja di pasar-pasar gitu ya. Sedangkan kepala mereka buntung. Pernah Ibu? Kayaknya belum ada itu. Belum pernah ada. Kalaupun ada juga pasti bukan manusia gitu ya. Jadi kalau kita pengen tahu di manakah letak potensi terbaik anak kita, ya di otaknya. Kenapa? Karena otaknya merupakan fitur terbaik yang Allah anugerahkan kepada manusia. Jadi bukan di jarinya, bukan di telinganya, bukan di tangannya, bukan di kakinya, tapi potensi terhebat manusia sehingga manusia bisa berdiri tegak di atas muka bumi ini, menjalankan fungsi sebagai khalifah terletak pada kemampuan otaknya. Nah, yang menarik dalam konsep Stephen, diyakini bahwa manusia itu memiliki 5 belahan otak. Yang setiap belahan otak ini memiliki fungsi dasar otak yang berbeda-beda. Jadi manusia memiliki 5 belahan otak. Otak kiri bagian bawah atau limbik kiri, kemudian kiri bagian atas, neokorteks kiri, kemudian kanan bagian atas, neokorteks kanan, lalu kemudian kanan bagian bawah, limbik kanan, dan otak belahan tengah. Otak belahan tengah itu dari mulai batang otak ya sampai dengan tulang ekor. Jadi kalau kita ingin tahu di manakah letak potensi terhebat anak-anak kita, maka kita mesti mengurai bagaimana cara otak mereka bekerja. Nah, dari 5 belahan otak yang dianugerahi Allah ini, hanya ada 1 belahan otaknya yang dominan. Dari 5 belahan otak yang dianugerahi Allah ini, hanya ada 1 belahan otak yang memimpin. Hanya ada 1 belahan otak yang menjadi imamnya. 4 belahan otak lain menjadi makmumnya. 1 belahan otak yang menjadi lokomotifnya ya. 4 belahan otak lain menjadi gerbongnya. 1 belahan otak yang menjadi leadernya. Dan 4 belahan otak lain yang menjadi anak buahnya. Nah, belahan otak yang dominan atau 1 belahan otak yang dominan, yang kerap digunakan, yang paling aktif, yang paling responsif, dikenal dengan istilah mesin kecerdasan. Ulangnya apa, Ibu-ibu? Mesin, Maksudnya oke, cerdas. mesin kecerdasan. Nah, ada 5 mesin kecerdasan. Sensing, thinking, intuiting, feeling, dan insting. Disingkat Stephen. Jadi Stephen ini singkatan atau akronim dari sensing, thinking, intuiting, feeling, dan mesin kecerdasan insting. Nah, jika anak kita dominan otak kiri bagian bawah, maka mesin kecerdasannya disebut sensing. Ulangnya apa, Bu? Oke, sensing. Nah, Sensei. sensing kecerdasannya merujuk kepada fungsi panca inderanya. Itu yang membuat mengapa anak dengan mesin kecerdasan sensing inginnya konkret, praktis, realistis, sesuai dengan jangkauan fungsi panca indrawinya. Nah, jika hasil tesnya adalah SI atau sensing introvert, yang berarti mesin kecerdasannya sensing, drive kecerdasannya introvert, maka jenis kecerdasan anak ini yakni memory quotient, kecerdasan daya ingat. Jadi otaknya mampu merekam informasi dalam kapasitas besar.
Namun jika anak kita hasil tesnya ternyata sensing extrovert, maka jenis kecerdasannya yakni physical quotient, kecerdasan fisik. Mengapa fisik merupakan bagian dari jenis kecerdasan? Oleh karena sel-sel otot tipe sensing extrovert ini dia mampu menyimpan memori, mampu menyimpan data, mampu menyimpan ingatan peristiwa. Nah, anak dengan mesin kecerdasan sensing, chemistry suksesnya yakni sukses harta. Kenapa demikian? Karena harta, rumah, kendaraan, uang, fasilitas, termasuk penampilan lebih mudah dijangkau oleh fungsi panca indrawinya tipe sensing. Nah, ketika ada orang tua ya dianugerahi Allah anak dengan mesin kecerdasan sensing, maka anak ini berbakat menjadi calon orang kaya. Amin dong, Bu. Amin. Amin. Walaupun Amin. baru calon ya, Bu ya. Amin, Tapi amin. dia Semoga sudah punya Ustaz. modalitas sebagai calon orang kaya. Nah, pertanyaan kita nih, saya nih, anak-anak kita nih calon apa? Itulah penting kita meski membongkar potensi mesin kecerdasan mereka. Nah, jika yang dominan otak kiri bagian atas, mesin kecerdasannya disebut thinking. Ulangi apa, Bu? Oke, Thinking. thinking. Nah, anak dengan mesin kecerdasan thinking ini kecerdasannya merujuk kepada logika berpikirnya. Itu yang membuat mengapa anak dengan mesin kecerdasan thinking ini dia cenderung rasional, objektif. Objektif itu jika sesuatu itu benar dia nyatakan itu benar. Jika salah dia nyatakan itu salah. Tidak ada area abu-abu bagi anak thinking. Efektif dia ukur betul nilai waktunya. Nah, jika thinkingnya introvert, jenis kecerdasannya yakni technical quotient, kecerdasan teknik. Itu yang membuat mengapa tipe ini analisanya mendalam. Namun jika thinkingnya adalah extrovert, maka jenis kecerdasannya yakni logical quotient, kecerdasan dalam hal berlogika. Nah, anak dengan mesin kecerdasan thinking, chemistry suksesnya yang sekaligus menjadi basis keberhasilan hidupnya, yakni sukses tahta, sukses jabatan, sukses otoritas, posisi, wewenang, karir. Itulah capaian suksesnya anak dengan mesin kecerdasan thinking. Nah, ketika ada orang tua dianugerahi Allah anak dengan mesin kecerdasan thinking, maka anak ini berbakat menjadi calon pejabat penguasa. Yang sukses dan jujur. Amin. Amin. Ya, nanti kalau misalkan anak sensing, sensing yang seperti apa nanti saya jelaskan. Kalau anak thinking sukses tahta yang seperti apa versi terbaiknya. Nah, jika yang dominan adalah otak kanan bagian atas, mesin kecerdasannya disebut intuiting. Ulangi apa, Bu? Intuiting. Intuiting, betul. Nah, intuiting kecerdasannya merujuk kepada indera keenam yang sekaligus menjadi otak kreatifnya. Itu yang membuat mengapa tipe intuiting cenderung konseptual, berpikirnya terkonsep. Futuristik, ya berpikirnya masa depan. Dan optimistik. Nah, jika intuitingnya introvert, maka jenis kecerdasannya yakni creativity quotient. Otak kreatif yang dominan bekerja, ide yang dihasilkan adalah ide-ide yang genuine. Gagasan-gagasan yang murni. Dia benar-benar menciptakan sesuatu yang baru, yang bahkan belum pernah ada sebelumnya. Bahkan gagasan yang tak terfikirkan oleh siapapun. Namun jika intuitifnya extrovert IE, jenis kecerdasannya spatial quotient, kecerdasan visual spasial. Kalau intuiting introvert II adalah seorang kreator, maka intuiting extrovert adalah inovator. Nah, seorang dengan mesin kecerdasan intuitingnya, chemistry suksesnya yakni sukses kata, sukses ilmu, sukses karya, sukses legacy atau warisan kebaikan. Nah, jika ada orang tua dianugerahi Allah anak dengan mesin kecerdasan intuiting, maka anak ini berbakat menjadi calon ilmuwan.
pengusaha. Jadi kalau misalkan kita punya anak jelas ya, apakah tipenya sensing, apakah thinking, apakah intuiting, ketika kita berdoa tuh sudah spesifik doanya, sesuai dengan hajatnya si anak kita tadi. Sesuai dengan red carpetnya atau karpet merah masing-masing anak kita. Ada anak yang suksesnya sukses harta. Ada anak yang kekuatan utamanya sukses tahta. Ada anak yang kekuatan utamanya sukses kata atau sukses ilmu. Jadi masing-masing anak itu dengan mesin kecerdasan yang berbeda, versi suksesnya beda-beda. Nah, bagaimana jika yang dominan adalah otak kanan bagian bawah atau limbik kanan? Mesin kecerdasannya disebut feeling. Ulangnya apa, Bu? Feeling. Oke, feeling. Nah, feeling kecerdasannya merujuk kepada perasaannya. Kalau sensing, kecerdasannya merujuk kepada fungsi panca inderanya. Kalau thinking, kecerdasannya merujuk kepada logika berpikirnya. Kalau intuiting, kecerdasannya merujuk kepada otak kreatifnya. Kalau feeling, kecerdasannya merujuk kepada perasaannya. Itu yang membuat mengapa anak dengan mesin kecerdasan feeling dia cenderung mengandalkan perasaannya, mengutamakan rasa, lembut dan penyayang. Jika feelingnya introvert FI, maka jenis kecerdasan seseorang itu yakni emotional quotient, kecerdasan emosi. Itu yang membuat mengapa tipe feeling introvert ini dia pandai memahami inti perasaan orang lain. Namun jika hasil tesnya adalah FE atau feeling extrovert, jenis kecerdasannya adalah social quotient, kecerdasan dalam hal membangun hubungan sosial dan hubungan persahabatan antar individual. Anak dengan mesin kecerdasan feeling, chemistry suksesnya yakni sukses cinta. Banyaknya pendukung, banyaknya pengikut, banyaknya follower, banyaknya loyalis, banyaknya jamaah, banyaknya konstituen. Itulah capaian suksesnya anak dengan mesin kecerdasan feeling. Nah, jika ada orang tua dianugerahi Allah anak dengan mesin kecerdasan feeling, maka anak ini berbakat menjadi calon leader, calon pemimpin. Amin. Jadi kalau misalkan punya anak 5 gitu, mesin kecerdasannya beda-beda gitu. Ada anak yang kaya tapi kurang pinter, ada Bu. Ada anak pinter tapi kurang kaya. Ada anak pinter gitu kan, tapi nggak punya posisi apa-apa. Ada yang punya posisi bagus itu tapi sahabatnya sedikit. Ya masing-masing anak dengan kekuatan utama yang mereka punya, tentu versi sukses yang mereka peroleh beda-beda. Nah, bagaimana jika yang dominan adalah otak belahan tengah? Jika yang dominan adalah otak belahan tengah, mesin kecerdasannya disebut insting. Ulangnya apa, Bu? Insting. Oke, insting. Nah, insting kecerdasannya merujuk kepada indera ketujuh, yakni Bukan indra keenam, Ustaz. nalurinya. Kalau intuiting indera keenam. Kalau insting indera ketujuh. Oh iya, makasih, Ustaz. Ya. Bedanya apa antara indera keenam dengan indera ketujuh? Kalau indera bekti udah kenal semua ya. Kalau indera keenam, intuiting untuk menghasilkan sebuah ide, sebuah gagasan, sebuah rencana, dia meski memfokuskan pikirannya dulu. Dia meski mengkontemplasikan dulu. Dia meski membenamkannya dulu. Dari pangkal ke ujungnya, dari beragam sudut pandang. Tapi kalau pada indera ketujuh insting, ide, gagasan, rencana datang secara tiba-tiba. Datang secara spontanitas. Dan tipe insting ini jangkauan berpikirnya cenderung ad hoc, jangka pendek. Nah, karena otak belahan tengah ini dia menjembatani belahan otak kanan dan belahan otak kiri dan menjadi perekat penyambung keempat belahan otak yang lain sehingga anak dengan mesin kecerdasan insting ini dilengkapi dengan kemampuan serba bisa. Walaupun kelemahannya serba tanggung, serba 50%. Jenis kecerdasannya yakni altruist quotient, kecerdasan dalam hal berkorban.
Lalu apa chemistry suksesnya? Chemistry suksesnya yakni ingin selalu bahagia. Kata si insting ya, pengen sih punya duit banyak, harta banyak kayak sensing, tapi nggak pengen-pengen amat. Pengen sih jabatan mentereng kayak si thinking, ya tapi nggak gitu-gitu amat. Pengen sih punya banyak karya, punya banyak ide, punya banyak legacy kayak intuiting, ya tapi nggak gitu-gitu amat. Pengen sih punya sahabat banyak kayak si feeling, tapi nggak mau-mau amat. Terus mau apa amat? Mau apa insting? Kata insting, yang penting hidup aku growth, bertumbuh. Yang penting hidup aku flowing, ngalir. Yang penting gue happy. Nah, bagaimana cara insting mendapatkan happiness-nya? Cara insting mendapatkan kebahagiaannya, yakni dengan cara membahagiakan orang lain. Nah, jika ada orang tua dianugerahi Allah anak dengan mesin kecerdasan insting, maka anak ini berbakat menjadi calon public figure, calon tokoh. Kenapa? Karena insting mampu berdiri di tengah-tengah, menjadi tokoh yang berdiri di tengah-tengah, yang mampu menjembatani kepentingan sensing, thinking, intuiting, dan juga feeling. Nah, yang jadi pertanyaan kira-kira nih, ibu-ibu sekalian termasuk tipe yang mana? A. Sensing, yang konkret praktis realistis. B. Thinking, yang Intu. rasional objektif efektif. C. Intuiting, yang konseptual futuristik optimistik. D. Feeling, yang berperasaan lembut dan penyayang. Atau K. E. Insting, yang serba bisa Insting, namun Ustaz. serba tanggung. Insting. Yang mana Insting, kira-kira? insting. Insting, kenapa Intuiting. alasannya, Bu? Karena ini Ustaz izin menjawab ya. Boleh Permisi. menjawab. Ya, kalau saya Silakan. itu suka membahagiakan orang tua, adik, kakak, teman, seperti Hmm. itu. Dan ketika orang lain bahagia itu ikut senang gitu, bisa membantu aja Mhm. senang gitu, Ustaz. Kalau saya Oke, itu, tapi baik. kalau kalau berapa persen mendekati apa ya kecerdasan yang mana saya belum tahu sih. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Nggak apa-apa, Bu. Ini kan kita sama-sama melakukan refleksi ya. Aku yang mana kira-kira ya? Yang sensing, yang thinking, yang intuiting, yang feeling, atau yang insting. Nggak apa-apa tebak-tebak buah manggis, Bu ya. Iya, Ustaz. Oke. Nah, kira-kira anak-anak kita nih termasuk tipe yang mana nih kira-kira nih? Apakah calon orang kaya? Apakah calon pejabat penguasa? Apakah calon ilmuwan pengusaha? Apakah calon leader? Apakah calon tokoh? Anak pertama saya intuiting, Pak, Intuitingnya introvert atau ekstrovert, Bu? introvert. Alasannya apa? Kan hasil-hasil Oh, sudah tes mesinnya ya? Oh, sudah pernah tes ya ya? termasuk kita sekeluarga saya tuh sensing. Oh, Ibu Nur Saliha sensing. Sensingnya apa, Ibu? Saya ekstrovert. Sensing extrovert. Oke. Oh, kalau anak saya yang nomor dua, tadi tuh yang tahta apa namanya? Thinking. Thinking. Mm-mm. Iya. Cuman saya mau ini mau share, mau konsultasi nih Pak jadinya. Gimana, Bu? Kalau anak saya yang kedua, apa ya? Apa emang modelnya begitu kali ya? Jadi tuh tipenya tuh ngatur banget gitu Pak. Di Yang rumah tuh, thinking, Bu. iya yang thinking itu ngatur banget di rumah tuh sampai saya pun ya diatur, mama begini ya, begini begini. Iya, Itu calon pejabat namanya, Bu. awal-awal sih kita sempat Pejabat ribut itu nih kan Pak. bikin aturan sana, bikin aturan sini, Bu. Itu cocok jadi pejabat berarti, Bu ya. Karena anak Awal-awal Ibu, sempat ribut. iya, karena anak Cuman Ibu tipenya thinking. ya Hmm, akhirnya kita bawa ke Steven ya kita sama-sama paham akhirnya nggak pernah ribut lagi. iya. Setelah tahu gitu karakternya ya Jadi udahlah emang jadi begitu lebih mudah modelnya. untuk bijak bestari tadi, Bu. Lebih mudah untuk memaklumi. Ya, anak thinking ya begini orangnya ngatur-ngatur, bahkan ibunya pun diatur-atur sama dia gitu kan ya. Iya Cuma kalau betul. kemudian kita nggak paham gitu ya, nggak paham karakter thinking ya emang begitu. Akhirnya kita over tuh, betul ya, Bu ya? Overacting Betul. akhirnya ngadepi anak kita. Akhirnya muncul drama kumbara gitu ya di rumah gitu Mm-mm. karena ketidaktahuan kita memahami karakter aslinya tipe thinking tadi.
Betul. Jadi memang sangat membantu banget, Ustadz. Jadi waktu Oke, baik. suami saya sama anak saya itu kan suka itu ya, suami yang modelnya keras. Kemudian Aha. anak itu sama-sama keras. Sudah malam itu kita langsung bawa aja ke Stephen. Ya udah Oke, setelah baik. itu selesai no masalahnya. Suami paham dengan karakter anaknya. Kalau suami apa Bu tipenya Bu? Sensing introvert. Oh, sensing introvert. Oke, Oh, baik. oh. Ya Jadi luar semuanya biasa saya nih. saya tes dah akhirnya empat-empatnya. Setelah Jadi dites kalau ya adem semuanya di suaminya rumah. sensing gitu, istrinya sensing ini lebih banyak keberkahan dari sisi ini ya Bu ya, di sisi harta Bu ya. Amin, amin, Dua-duanya nyari soalnya. Dua-duanya amin, dua-duanya nggak bisa diem gitu kan ya Bu ya. Nyari dua-duanya. Jadi eh, amin, ada keberlimpahan yang amin, Allah berikan dalam bentuk harta. Baik, amin. saya lanjutkan ya. Nah, kalau kita sudah mengetahui ya secara pasti ya, jadi bukan lagi tebak-tebak buah manggis ya, anak kita nih tipe yang mana gitu, maka kita akan lebih mudah untuk mengarahkan jangka panjang anak-anak kita. Nah, bentar saya. Jadi kalau misalkan punya anak tipenya tipe sensing, maka kita sebagai orang tua ya tinggal memberikan wejangan lah kepada anak kita lah. Kasih arahan lah kepada anak kita. Nah, kamu tuh tipenya sensing. Jadilah kamu orang yang kaya harta. Nah. Orang yang kaya. Tapi yang dermawan ya nak. Jangan yang pelit ya nak. Jangan yang medit ya nak. Dengan kerja keras. Kalau kamu nggak kerja keras nak, nggak dapet duit kamu nak. Itu kalau punya anak sensing bu, jangannya begitu. Kira-kira masuk nggak bu? Masuk Pak, emang harus kerja keras. Iya. Jadi kalau ngasih nasihat tuh langsung masuk Bu Eko gitu ya, langsung masuk Bu Eko gitu ya. Jadi wejangan yang kita berikan kepada kita langsung nancep gitu kan ya. Dan itu bahkan yang menjadi bisa jadi akan menjadi prinsip hidup dia. Waduh, aku kata ibu aku nih kalau aku sensing nggak kerja keras sih, nggak dapet duit ini. Kalau nggak tuntas nggak dibayar aku gitu ya. Nah, berbeda lagi kalau punya anak tipenya thinking, wejangannya beda lagi. Nah, jadilah kamu pejabat. Nah, orang yang punya titel, nah, orang yang punya pangkat, nah, yang punya otoriti, nah, punya wewenang, nah. Tapi yang adil ya, nak, yang objektif ya, nak. Jangan tebang pilih ya, nak. Jangan ke atas kamu tumpul, ke bawah kamu tajam. Dengan kerja cerdas. Kalau kamu berpengetahuan, nak, kalau kamu cerdas, nak, kamu bisa adil ketika kamu mendapatkan kekuasaan. Nah, kalau punya anak thinking, beda lagi wejangannya. Nah, beda kalau punya anak intuiting. Bagaimana cara mengarahkan ketersambungan hidup anak ya? Artinya antara otaknya dengan jalan hidupnya nyambung gitu. Kan kadang-kadang jadi persoalan itu kan antara otak dengan jalan hidup nggak nyambung. Arahnya nggak tersambung. Nah, kalau intuiting, jadilah kamu orang yang punya banyak ilmu, nak. Punya banyak pengetahuan, nak. Karena memang tipe intuiting, tipe orang yang kepo, dia rasa ingin tahunya besar. Atau jadilah kamu pengusaha, nak. Kalau jadi pengusaha, kamu punya kebebasan dari sisi uang dan waktu. Tapi pengusaha yang seperti apa? Ilmuwan yang bagaimana? Yang inspiring, yang menginspirasi banyak orang, yang mencerahkan banyak orang. Dengan kerja kuantummu, dengan terobosan-terobosan ide, dengan daya dobrak. Itu kalau punya anak tipe intuiting. Nah, kalau punya anak tipe feeling, sang ibu ini petuahnya bagaimana? Ini karena kalau petuah datang dari ibu tuh nancep betul sebetulnya. Sama seperti Pak Habibie tadi ya. Pak Habibie punya ibu, dia bilang katakan apa? Saya ingin anak-anak saya ini sukses dengan keringat saya sendiri, dengan darah dan keringat saya sendiri. Oh itu nancep itu, bahkan Pak Habibie menjadikan petuah ibu sebagai prinsip itu. Sehingga dia tidak mau menerima beasiswa yang datang dari pemerintah Indonesia atau pemerintah Jerman. Nah kalau punya anak feeling, nah jadilah kamu leader, jadilah kamu pemimpin. Pemimpin yang seperti apa? Yang mempersatukannya. Nah,
bukan yang memecah belah, yang merekat ya nak, dengan kerja empatik. Jadi tipe klinik jenis kerjanya kerja empatik, mau mendengarkan keluhan anak buahnya, kemudian mau menyerap aspirasi rakyatnya. Itulah kerja empatik. Nah, berbeda kalau anak kita tipenya insting. Nah, jadilah kamu public figure. Nah. Jadilah kamu tokoh. Nah. Yang bagaimana? Yang pendamai, pengharmonis. Jadi bukan menjadi tokoh yang kemudian mengkambing hitamkan gitu, menyalah-nyalahkan, tapi menjadi tokoh yang memberikan kesejukan, keharmonisan. Dengan apa? Dengan kerja ikhlasmu, dengan kerja tanpa pamrihmu. Jadi masing-masing anak itu, kalau kita punya anak mesin kecerdasannya beda-beda, maka wejangan yang diberikan oleh sang ibu kepada anaknya, yang itu nancep dalam pikiran si anak, dalam benak si anak, bahkan menjadi prinsip-prinsip hidupnya, bahkan menjadi eh, life value mereka yang mereka bawa sepanjang hidup mereka itu akan sangat relevan ketika disambungkan dengan karakter mesin kecerdasan. Oke. Lalu bagaimana caranya nih untuk tahu anak kita apakah sensing introvert ataukah sensing extrovert? Apakah feeling introvert ataukah feeling extrovert? Apakah anak kita ini insting ataukah intuiting introvert? Maka ada metode yang bisa digunakan untuk mengetahui mesin kecerdasan dan karakter genetik anak-anak kita. Maka caranya mudah sekali. Jadi caranya itu cukup dengan men-scan 10 sidik jari. Jadi tesnya menggunakan biometrik ya Bu, menggunakan artificial intelligence lah, menggunakan kecerdasan buatan. Kemudian dites 10 sidik jarinya, lalu kemudian data sidik jari anak-anaknya di-upload ke server Stephen Pusat, lalu dalam waktu kurang dari 5 menit ya, itu dapat diketahui hasil tesnya. Setelah tahu hasil tesnya, lalu kemudian nanti akan dijelaskan hasil tesnya secara verbal ya kepada si anak tadi. Biasanya kalau anak-anak itu dia sudah bisa memahami hasil tesnya usianya di atas 10 tahun. Sudah paham. Tapi kalau anaknya masih 9 tahun atau 3 tahun atau 5 tahun, biasanya yang mendapatkan penjelasan hasil tes itu kepada orang tuanya. Lalu kemudian setelah dijelaskan hasil tesnya akan mendapatkan fasilitas konsultasi selama 1 tahun untuk memastikan bahwa hasil tes Stephen itu memberikan dampak ya perubahan bagi klien. Tadi kan ada yang seibu tadi jelasin, alhamdulillah yang awalnya itu kami ruwet banget ngadepi anak-anak, setelah tahu karakter masing-masing, alhamdulillah jadi lebih adem gitu di rumah ya, nggak lagi ada drama-dramaan lagi. Nah, itu menunjukkan bahwa ada dampak positif yang didapatkan setelah diketahui hasil tes Stephen dan dijelaskan karakternya masing-masing. Dan yang menarik ya Ibu sekalian ya, tes Stephen ini cukup sekali seumur hidup saja. Jadi berarti kalau misalkan Ibu mengeluarkan biaya ya untuk tes Stephen, berarti itu biaya investasi. Berapa lama investasinya? Cukup sekali tes saja, tapi mendapatkan manfaat hasil tesnya sepanjang umur hidupnya si anak. Nah, apa yang informasi yang kita kita ketahui dari hasil tes Stephen itu? Yang pertama kita jadi tahu tuh jenis kecerdasan anak kita tuh apa? Apakah memory quotient, kecerdasan daya ingat, apakah kecerdasan fisik, apakah kecerdasan analitik, apakah kemudian logikanya yang kuat, apakah kecerdasan kreativitas murni, apakah kecerdasan inovasi, apakah kecerdasan sosial, kecerdasan emosional. Kita jadi tahu tuh jenis kecerdasan yang dominan yang dimiliki oleh anak kita. Yang kedua, kita jadi tahu tuh apa pengharapannya. Seperti tadi ya, jangan sampai kita punya harapan, tapi kita tidak memuaskan harapan si anak. Kita jadi tahu tuh bagaimana tabiat anak kita terhadap uang. Kalau tipe sensing introvert, kalau SE itu cenderung boros. Nanti bagaimana boros versi 1, versi 2, versi 3, sampai boros di jalan spiritual gitu kan ya. Kalau tipe SI hemat. Kalau tipe thinking introvert berhitung. Seperti apa berhitung uangnya? Kita jadi paham tuh seperti apa nih tabiat anak-anak kita terhadap uang.
Lalu apa chemistry suksesnya? Apakah keberlimpahan harta, apakah keberlimpahan tata, keberlimpahan kata, keberlimpahan cinta, ataukah selalu bahagia? Lalu bagaimana cara menghebatkan peran anak-anak kita? Apakah menjadi player kah? Apakah jadi frontliner kah? Apakah menjadi owner kah? Apakah jadi leader kah? Lalu apa kelebihan dan kelemahan diri kita, anak-anak kita? Seperti apa tipologi fisiknya nih? Apakah bentuk tubuhnya piknis? Apakah astenis? Apakah atletis? Gitu ya. Itu kita bisa ketahui dari hasil tes TV ini. Kemudian organ tubuh yang dominannya nih ada pada apanya? Yang perlu dirawat kesehatan, apakah ada pada lambungnya kah? Apakah pada ginjalnya? Apakah pada pankreasnya? Apakah ada pada jantungnya? Apakah ada paru-parunya? Kita sebagai orang tua jadi tahu tuh bagaimana cara merawat dan memelihara organ tubuh yang dominan yang dimiliki oleh anak-anak kita. Lalu seperti apa cara belajar efektifnya? Bagaimana cara meningkatkan semangat belajarnya si anak? Jadi kalau kita sebagai ibu tuh, aku tuh pengen bangetin bikin anakku tuh semangat belajar, tapi nggak tahu caranya gitu ya. Maka dengan diketahui hasil tes ibu jadi tahu tuh, oh ternyata anakku yang feeling itu kalau belajar, kalau semangat cukup dicie-ciein aja, cie-cie, semangat banget gitu. Ada yang caranya begitu. Ada yang disemangati itu dengan cara dikasih dia lawan tandingnya gitu. Bisa nggak kamu kalahkan si ini? Ada juga yang cara menyemangati semangat belajar itu dengan cara diiming-imingi hadiah gitu kan ya. Kalau kamu juara satu nanti ibu berikan kamu penggaris baru gitu kan ya. Jadi masing-masing anak itu learning style-nya, gaya belajarnya, dan kebutuhan belajarnya termasuk kebutuhan motivasi belajarnya beda-beda. Kita pun jadi tahu tuh apa sih sebenarnya target yang diinginkan oleh anak kita. Apa pilihan karir yang sesuai buat mereka. Lalu personal brandingnya seperti apa? Dia akan dikenal sebagai apa? Lalu keberhasilan dirinya bagaimana? Petunjuk agar anak kita ini bisa berhasil dalam kehidupannya. Nah, orang tua bisa memberikan clue-nya. Oh, nak, kalau kamu mau sukses, nak, sebagai misalkan sebagai tipe sensing introvert gitu kan ya, kamu mesti mencari panggung, nak. Kamu mesti show off, nah. Kamu ingin harus menunjukkan kemampuanmu, nah, gitu. Untuk membuat dirimu makin produktif. Kalau tipe feeling introvert misalnya, kamu perlu mencari komunitas, nah. Kamu perlu mencari platform, nah. Kamu perlu mencari organisasi, nah, untuk memperkuat pengaruhmu sebagai leader. Jadi kita sebagai orang tua tuh bisa memberikan clue ya atau petunjuk agar anak kita bisa berhasil. Karena kadang-kadang kan orang tua khususnya ibu kan tempat anak bertanya ya, Bu, gimana ya Bu supaya aku bisa sukses dalam hidup aku ya gitu. Nah, ketika para ibu ini tahu mesin kecerdasan anaknya, bisa memberikan clue bagi anak kita ini sehingga anak kita ini jadi jelas arah hidupnya. Lalu 4 kata kunci yang berkaitan dengan pilihan profesi, pilihan karir, pilihan bisnis yang sesuai, dan lain sebagainya. Jadi dari satu tes event ini dapat kita kuak ribuan informasi yang berkaitan dengan personality genetik seseorang. Oke. Nah terakhir petuah bijak ada cerita begini. Satu ketika ada seorang alim lah. Dia bilang ke anak-anak, ini seorang ayah, dia bilang sama ayah, anak-anaknya. Nah, saya telah berbuat baik kepada kalian, kata sang ayah ini, sebelum kamu ada di dunia ini. Lalu anak-anaknya bertanya, bagaimana cara ayah berbuat baik kepada kami sebelum kami ada di dunia ini? Lalu kemudian sang ayah mengatakan, aku telah memilihkan kalian, ibu yang kalian tidak akan pernah kecewa kepadanya. Jadi cara berbuat baik seorang ayah kepada anak salah satunya adalah memilihkan bagi anak-anaknya sang ibu yang tidak akan anak-anak itu akan kecewa dengan ibu. Ketika apa? Ketika ibunya ngertiin banget anak-anaknya. Sehingga kata anak-anaknya gimana nyokap gue ngertiin gue bang. Nah mudah-mudahan kita termasuk di antara ibu atau calon ibu yang mampu memberikan kepuasan kepada anak-anaknya, anak-anak puas secara psikologis ketika diasuh oleh sang ibu
Dan demikian pula kita sebagai ibu juga mendapatkan kepuasan psikologis yang sama ketika membersamai anak-anaknya. Demikian sharing dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Bunda, Ayah, dan semua teman-teman ya. Bapak Ibu, ilmunya bagaimana kira-kira? Adakah yang eh, kemudian harus perlu bertanya-tanya lagi atau sudah langsung, wah ini kayaknya perlu ambil tes Stephen ini, gitu. Mind blowing ya Bu ya, Ayah Bunda ya. Nah, Alhamdulillah. Baik, selanjutnya langsung sesi pertanyaan lagi dan atau diskusi. Barangkali Bunda ingin kembali bertanya atau konsultasi singkat ya. Yang insya Allah nanti kita akan ada lanjutan yang langsung kepada follow up ketika ya Bunda di sini membutuhkan tes Tivin atau bagaimana nanti kita bisa bantu untuk fasilitasi. Begitu ya kira-kira solvery saya. Baik, Ayah Bunda mungkin boleh silakan open mic atau raise hand atau di kolom chat kali ada pertanyaan. Boleh Saya silakan kalau Ustaz. boleh Monggo silakan Bu silakan. Ya, Hermita. Assalamualaikum. Eh, misalnya kita sudah memilih, apa namanya, mengetahui eh, semua kecerdasan anak-anak. Bagaimana cara kita mewadahi masing-masing anak-anak ini? Apakah dengan khusus tertentu? Apakah di sekolah tertentu seperti itu? Itu bagaimana? Iya, Baik, saya itu jawab aja Bu ya. Ustaz. Baik. Jadi ketika kita mengetahui potensi bakat anak-anak kita, maka tugas orang tua yang kedua apa? Yaitu menyediakan lingkungan yang membuat anak kita ini bertumbuh. Ya, tugas kita sebagai orang tua menyediakan lingkungan, desain pengasuhan, desain pendidikan, desain profesi yang sesuai dengan potensi bakat anak tadi, sesuai dengan mesin kecerdasan anak tadi, sehingga anak ini terus bertumbuh mencapai 100% optimal. Itu tugasnya. Yang jadi persoalan kan adalah bagaimana anak ini menemukan, mah aku baiknya jurusannya apa ya? IPA, IPS atau bahasa ya? Nanti kalau aku kuliahnya fakultas apa ya? Apakah teknik kah? Fakultas sastra kah? Fakultas keagamaan misalkan Usuluddin, Akidah Filsafat kah? Atau apa gitu kan ya? Maka untuk mengetahui jawabannya tadi kita harus tahu tuh potensi bakat anak kita tuh yang mana. Nanti karakter industrinya, karakter jurusan yang mereka pilih itu diselaraskan dengan karakter mesin kecerdasan. Ya kalau misalkan tipe thinking ya, tipe thinking kekuatannya kan ada pada logika berpikirnya, kepada rasionalitasnya gitu. Maka industri yang optimal yang selaras dengan karakter mesin kecerdasannya ya ristek IT, kemudian juga manajemen, kemudian juga eh, konstruksi gitu kan ya. Lalu kemudian garment, kesehatan itu adalah profesi-profesi yang menggunakan kekuatan nalar sebagai kekuatan utama ketika menjalankan profesinya. Tapi kalau misalkan mesin kecerdasannya feeling, apa dong industrinya? Ya, diselaraskan karakter feeling yang pakai perasaan, yang pandai meyakinkan, yang lembut penyayang gitu kan. Maka industri yang optimal bagaimana? Psikologi, komunikasi, humas, promosi, tentu diselaraskan dengan karakter mesin kecerdasan. Itu akan lebih mudah. Sebetulnya tugas orang tua sederhananya begitu. Temukan potensi anak kita, bakat alami anak kita, lalu tugas orang tua menyediakan lingkungan, termasuk ya lingkungan itu bisa jadi sekolahan, pengasuhan, les, kursus, eskul gitu ya, komunitas gitu kan ya, circle pergaulan, pertemanan dan seterusnya, profesi, pekerjaan, jurusan, termasuk nanti urusan perjodohan gitu kan ya, yang selaras dengan potensi anaknya tadi, sehingga anak ini terus bertumbuh optimal 100% dalam kehidupannya.
Saya kira bisa difahami, Ibu, jawabannya. Iya, Pak. Oke, baik. Kira-kira putrinya Bu Nita sudah bisa belum? Ya itu saya tanya karena anak gadisnya itu Ustadz. Insya Allah bisa nanti di Usia berapa, Bu, anaknya, Bu? Itu nanya Ustadz Agas itu dua gadisnya. Oh, gadisnya. Iya, jadi kami ada boarding school Salvareza kan di Oh, boarding hari school. ini, dan Oke. Bu Nita ini wali santri dari santri kami Oke, di sini. baik. Insya Allah nanti bisa ikut lah, Insya Allah. Oke, nanti tinggal diselarasan saja nanti itu. Baik, Insya Allah. Insya Allah. Selanjutnya mungkin Bunda yang lain. Barangkali ada lagi yang mau raise hand, open mic. Oke, silakan yang mau open mic. Ini untuk tes Tivin boleh atau sudah bisa sejak usia 2,5 tahun. Betul, 2,5 Ya, tahun Bunda. sudah bisa. Oke. Jadi bisa sejak bayi ya atau balita itu, batita, toddler. Nah ini tadi ada yang bertanya juga di sini. Toddler saya mengalami sindrom otak atau epilepsi. Bagaimana ini? Apakah bisa normal kembali atau dengan metode Stevie ini apakah bisa membantu gitu ya untuk proses eh, mungkin meminimalisir ya efek-efek sampingnya atau gimana? Kira-kira Dokter Reza. Ya, faktor epilepsi karena faktor apa, Bu? Awal kejadiannya. Mungkin Ibu Istiqomah bisa open mic. Ibu Istiqomah di live biar bisa dialog. Apakah Ibu masih di ruangan Istiqomah? Ya, kalau kalau pernah ada kasus nggak Soal Reza, misalkan orang tua yang punya anak yang epilepsi, kemudian dia ikut tes Tivin, barangkali mungkin bisa ada testimoni sebelumnya, gambaran-gambaran. Oke, sebetulnya kalau untuk tes TV ini kan bisa untuk siapa saja, bahkan mereka yang notabene-nya special needs sekalipun ya, yang misalnya hiperaktif atau autis pun juga mereka bisa tes TV. Sehingga posisi orang tua itu memahami tadi, memahami kadar kemampuan anaknya, gitu. Lalu kemudian kalau memang ternyata eh, misalkan ada anak ini misalkan kataan gejala tertentu gitu kan, tantrum misalkan karena faktor stres gitu. Nah, hal-hal apa saja yang membuat anak ini bisa stres? Nah, kalau memang anak ini kayaknya butuh refreshing otak nih. Cara refreshing otaknya kayak gimana gitu kan ya. Yang orang tua sediakan tadi sehingga anak ini tetap tetap bisa memiliki kemampuan konsentrasi yang tinggi. Dia merasa happiness, merasa bahagia dalam kehidupan pengasuhannya. Nah, itu kita bisa bisa akomodir tuh kepentingan dan kebutuhan anak-anak kita tadi. Ya, Kan Masya Allah. kadang-kadang kan yang stres bukan cuma orang tua saja ya, bahkan anak pun juga bisa stres juga gitu kan ya. Betul, Ya betul. syukur-syukur kalau misalkan ibunya ditestifin juga gitu, karena sehingga saya bisa ngomong ke suaminya kan, "Eh, Pak, ini istri Bapak ini thinking extrovert Pak gitu. Hmm. Refreshing otaknya traveling Pak, jalan-jalan Pak gitu. Jadi kalau Bapak nemuin anak istri Bapak digabut terus itu ya, ngomel itu berarti kurang piknik Pak. Kurang Kurang. piknik Pak, kurang jalan-jalan Pak gitu. Jadi berarti saya bisa ngasih suggest tuh buat suaminya tuh sehingga ketika ibu merasa aku kayaknya penat ya jenuh banget jadi ibu nih kayak nggak ada refreshingnya gitu. Coba problemnya kan kadang kita nggak tahu tuh apa refreshing yang membuat otak kita bugar. Iya, betul. Itu sesuai dengan mesin kecerdasannya tentu berbeda-beda. Baik, Masya Allah. Terima kasih Salfariza. Mungkin Ibu atau teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Biasa kan? Saya Ustadz. Boleh, silakan Boleh. Ibu. Nah, dengan Ya. Kalau untuk anak ABK itu bagaimana mengenali potensinya mereka? Ini kan kadang mereka kan sambil masak. Apa? Tantrum, Oh, Hmm. iya. terus mulai kan begitu tuh, Tat. Nah, Hmm. ini kan bagi saya ini penting ya untuk modal hidup mereka ke depannya.
diakui Ya, baik. masyarakat. Kayaknya ini bagaimana? Ya, sebetulnya kalau kalau saya sih kadang tadi ya kan kita tergantung menggunakan kacamata apa nih dalam melihat anak spesial need nih. Menggunakan kacamata lebah atau kacamata lalat. Termasuk tadi misalkan kalau kita punya anak yang mungkin katakan punya gangguan perkembangan otak misalkan ya. Kita menggunakan kacamata apa? Kalau kami di Steven memang kami dididik dilatih untuk memahami anak dari sudut pandang kelebihannya. Nah, kira-kira apa potensi kalau ibarat yang tersisa lah gitu. Apa sih potensi tersisa yang bisa dioptimalkan? Ketika kemudian kita dianugerahi Allah misalnya anak spesial need tapi kategorinya berat gitu kan. Karena kan banyak orang tua langsung hopeless. Hopeless atau merasa kayaknya anakku nggak punya masa depan lagi. Lalu kemudian akhirnya seolah-olah tidak ridho dengan ketetapan takdirnya Allah tadi itu. Lalu kemudian tapi gimana masa depan anakku gitu kan ya. Nah, kalau kita sudah memahami potensi mesin kecerdasan anak ini kita jadi bisa memberikan tadi ya, memberikan treatment yang lebih baik kepada anak kita dibandingkan kemudian membiarkan anak kita tanpa kemudian dia mendapatkan treatment apapun dari kita sebagai orang tuanya. Karena kan masing-masing anak tuh beda-beda nanti. Oh, ada anak yang tantrum itu muncul karena misalnya kurang tidur. Ketika tidurnya tidak berkualitas, mudah tantrum. Ada yang tantrum itu karena kebanyakan hal yang dia pikirin, gitu kan ya. Itu bagi tipe thinking tuh. Ada tantrum itu karena eh, belum kenyang gitu ya bagi tipe sensing yang berlebihan di lambungnya. Ada yang tantrum itu karena merasa ini disakiti perasaannya gitu kan ya. Nah, kalau kita sudah paham mesin kecerdasannya, kita jadi tahu tuh ini anak tantrum nih dari mana nih asalnya nih gitu kan ya. Faktor apa yang menyebabkan anak ini tantrum? Oh, Jadi kita jadi lebih nanti lebih nah, mudah nanti untuk mendiagnostiknya, Bu. jadi anak-anak ini bisa didiagnosis ya Tat ya kalau begitu. Bisa, bisa. Kan Oh, kalau ini bicara special need kan tidak selalu karena faktor prenatal ya. Prenatal itu maksudnya faktor karena problem semasa kehamilan ya. Saya ya. menemukan ada yang speech delay gitu. Karena lambat bicara tuh karena faktor pengasuhan, Bu. Pola asuh yang keliru. Ada anak yang kemudian dia special need misalkan ya autis itu karena pola asuh. Jadi tidak selalu karena faktor yang sifatnya genetik ya atau faktor bawaan atau faktor karena misalkan terlalu banyak misalkan logam berat yang ada di saraf otaknya begitu. Walaupun sebetulnya saya pasti akan merekomendasikan selain pendekatan psikis kayak Steven ini, ada loh herbal yang itu bisa menendang ya, menendang apa logam berat yang itu mengendap di saraf otak si Apaan? anak tadi. Karena kan bisa jadi kan ada anak autis tuh karena dia mengkonsumsi apa semasa hamil gitu yang mengandung logam berat gitu kan ya akhirnya mengganggu perkembangan otak si anak. Itu ada juga sebetulnya herbal yang bisa saya rekomendasikan untuk dikonsumsi dan itu membantu gitu untuk membantu tadi ya. Jadi yang awalnya misalkan kategorinya berat gitu kan itu menjadi sedang atau bahkan menjadi ringan. Nah, ini untuk tes Steven-nya sendiri ini bisa bisa di mana begitu loh Mas saya bisa langsung ataukah kita lewat apa begitu? Kalau ibu tinggalnya di mana, Bu? Saya di Kediri. Oh, nanti bisa di Kediri, Bu, tesnya, Bu. Oh, begitu. Ya, bisa di Kediri. Coba nanti saya sampaikan ke wali murid ya Ustadz. Oh ya, boleh. Nanti tinggal komunikasi dengan Pak Agas ya. Insya Allah. Saya juga ingin sekali ke Kediri, Bu. Untuk Kampung Inggris, kampung Inggris lah. Nanti kalau kalau Pak Agas ngundang saya, ya cuma bahasa Inggris saya begitu ya Pak Agas ya. Saya Inggris, saya Ustadz, Inggris, saya Inggris, ke saya Pare Inggris Arab, Ustadz. Arab Arab maklum, sama Arab Arab cemas ya. Iya, kami Ustaz. Oke, siap, 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 Insyaallah. Ya, insya Allah. Baik, Ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaan dan juga jawabannya. Ada lagi mungkin Bunda sebelum mungkin terakhir ya karena sudah menjelang maghrib nih. Kalau di Kediri sudah mau azan itu. Oke, baik, tidak apa-apa. Ada lagi mungkin? Ini ada dari Bu Citra Sari Gresik. Sepertinya saya belum mampu melihat kekuatan anak saya di sisi mana untuk saat ini. Nah, mungkin solusinya memang tes Steven ya, Pak Farida ya. Ya, Metode siap, Insyaallah. metode jalan terus Lebih untuk presisi kalau dites ya, jadi kita nggak ngira-ngira lagi. Mm-mm. Eh,
Mungkin sebagai penutup, Software gambaran bedanya kan ada tes dari sisi psikologi juga, metode ngetes perilaku. Nah, itu bedanya dengan Steven itu apa? Barangkali bisa dijabarkan singkat sehingga nanti mungkin bisa jadi penguat ya untuk bisa mengambil langkah. Baik, kalau ada sebagian alat tes yaitu yang mengukur karakter manusia berdasarkan perilakunya, perilaku yang tampak atau behaviornya gitu. Dan metode yang digunakan menggunakan paper test, jawab soal, wawancara, observasi. Nah, kalau kami memang memotret karakter manusia bukan berdasarkan perilakunya, tapi berdasarkan genetik mesin kecerdasannya. Sehingga yang dipotret itu adalah cara kerja otaknya. Sehingga metode yang kami gunakan menggunakan metode biometrik. Jadi cukup dengan men-scan 10 sidik jari, kemudian data diupload ke server, 5 menit sudah keluar hasilnya gitu. Nah, kelebihannya memang tingkat akurasinya tinggi di atas 95%. Bahkan tingkat reliabilitasnya atau tingkat konsistensi hasil tesnya itu sangat tinggi. Jadi kalau saya pribadi, saya sudah tes 3 kali. 2015 saya tes hasilnya feeling introvert. 2017 ketika punya alat tes, hasilnya feeling introvert. Setahun yang lalu saya iseng-iseng gitu ketika ada aplikasi terbaru, hasilnya sama feeling introvert. Nah, sehingga kalau hasil tes bakat itu tidak berubah karena genetik tadi, relevan untuk pengembangan masa depan anak. Jadi ketika anak sudah ditetapkan nih, kamu tipenya thinking introvert, nanti kamu jadi dokter spesialis ortopedi ya, gitu kan, atau spesialis anak ya, gitu. Didesain jauh-jauh hari gitu kan ya. Nah, kalau hasil tesnya itu konsisten, itu relevan akhirnya. Jadi tidak perlu melakukan desain ulang lagi profesi anak. Tapi kalau misalkan tesnya itu misalkan eh, nggak konsisten hasilnya gitu kan ya. Karena waktu kecil jawabannya begini, pasti tes lagi umur 10 tahun beda lagi jawabannya, pasti tes umur 15 beda lagi jawabannya, nggak konsisten. Sehingga akhirnya hasilnya nggak ajak tuh untuk mengarahkan masa depan anak tadi. Saya kira itu perbedaan antara tes Stephen ya, yang basisnya adalah biometrik, genetik, dengan tes-tes yang lain berbasis psikometrik. Walaupun memang masing-masing alat tes itu memiliki nilai pertanggungjawaban yang berbeda-beda. Kalau kami di Stephen ya, kami memberikan garansi tingkat akurasinya, tingkat konsistensi hasilnya di atas 95%. Masya Allah, itu mungkin sebagai gambaran tambahan dan penguat sebagaimana cara menuju suatu kota ya. Memang ada beberapa cara, cuman ada yang akurat, ada yang jalan tol gitu ya, software ya, ada yang lebih cepat dan juga mungkin ada yang tidak tersesat. Nah, maka Betul. semoga dengan Steven ini memang sudah terbukti tadi disampaikan akurasinya di atas 90% ya, bahkan 95% dengan reliability ya, selama beberapa kali tes beberapa tahun kemudian pun masih konsisten kan, memang basisnya genetik ya, sesuatu yang given ya, yang tidak berubah dari Allah sebagai Tuhan kita yang menciptakan gen kita gitu. Nah, baik, ini Masya Allah mungkin satu terobosan ya yang Bunda dalam ilmu hasanah, ilmu pengetahuan untuk mapping kepribadian manusia. Nah, semoga ini jadi wasilah kita untuk bisa lebih memahami diri kita, mengenal diri kita, terus kemudian bisa memberdayakan anak-anak kita, tentunya bisa mengharmoniskan keluarga kita dengan pasangan kita, sehingga lahir keluarga yang tangguh, generasi yang unggul, insya Allah. Baik, itu mungkin sebagai penutup. Dr. Reza mungkin ada pesan satu kata, eh, setelah itu kita tutup bersama. Oke, jadi ikhtiar itu tidak akan pernah mengkhianati hasil ya. Apa yang kita tanam di masa kecilnya anak-anak kita, itulah yang akan kita tuai, yang akan kita panen di masa depannya kelak. Jadi kalau yang kita tanam adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang positif itu, maka yang kita panen nanti ketika anak kita sudah dewasa adalah hal-hal yang baik sebagai buah daripada yang sudah kita tanam di masa kecil mereka. Karena itu kita upayakan gitu semaksimal mungkin, upaya kita, ikhtiar kita, sebagai upaya kita untuk kemudian mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah anak-anak yang soleh dalam kehidupan masa depan mereka.
Baik, Masya Allah. Terima kasih Saul Fareja dan juga Ayah Bunda. Bunda-bunda yang sudah join, sudah dialog, sudah diskusi dan bertanya. Semoga jadi jalan untuk menjadi lebih baik lagi untuk diri kita dan keluarga kita. Amin ya Rabbal Alamin. Barakallahu fikum. Kami dari Bijak ya, dari Bijak dan sekaligus mungkin mewakili Stephen dan penyelenggaraan event hari ini. Berucap terima kasih, jazakumullah khairan atas kehadirannya. Dan mohon maaf apabila ada kurang-kurangnya. Sampai jumpa insya Allah nanti informasi tes Tivin update ada di grup di link bit.ly/gabung Giat ya, Gerakan Indonesia Keluarga Tangguh. Dan juga ada di grup Wali Santri. Dan bagi ayah bunda yang punya kawannya, kenalan mungkin di orang tua di sekolah tertentu, bisa juga nanti kita bareng gabung agar sekali jalan mungkin bisa lebih banyak lagi yang mendapat manfaat. Baik, terima kasih. Kita tutup dengan hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kafaratul Alhamdulillah. majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Syukron Ustaz. Kayatun, terima kasih Kak Wah, Hanifah, terima kasih para bunda sekalian yang hadir di sore hari ini. ya, izin undur diri. Waalaikumsalam. Sama-sama Ustaz. Waalaikumsalam.